Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita tentang program linear minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menentukan daerah himpunan penyelesaian, kemudian dan menentukan sistem pertidaksamaan linear jika diketahui soal dalam bentuk soal cerita. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama, menentukan daerah arsiran. Kita perhatikan contoh yang pertama. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear X tambah Y besar sama dengan 6, 3X tambah 4Y kecil sama dengan 24, Y besar sama dengan 0. Langkah menentukannya, kita cari dulu titik potong masing-masing garis. Garis yang pertama, X tambah Y sama dengan 6. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita buat Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita nolkan Y-nya, berarti X tambah 0 sama dengan 6. Maka kita peroleh X-nya berapa? X sama dengan 6. Jadi kalau X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 0, maka titiknya itu adalah 0,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kita buat X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 0 tambah Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 6, maka titiknya itu X, Y, 0,6. Kemudian garis yang kedua, 3X tambah 4Y kecil sama dengan 24 atau sama dengan 24. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, kita buat Y-nya 0. Berarti kalau ini 0, 4Y sama dengan 0, 3X sama dengan 24. Maka X sama dengan 8. X sama dengan 8, Y-nya sama dengan 0, berarti titiknya 8,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kita buat X-nya 0. Kalau 3X sama dengan 0, 3 kali 0, 0 kan? Tambah 4Y sama dengan 24. Berarti 4Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 6. X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6, berarti titiknya 0,6. Kemudian kita gambarkanlah pada sistem koordinat Kartesius. Nah, jadi kalau kita gambarkan pada sistem koordinat Kartesius, yang pertama tadi garisnya melalui 6,0, kemudian dan 0,6. Kemudian di sini kita misalkan yang kita arsir itu daerah yang berlawanan dengan sebenarnya, supaya nanti daerah yang bersih itulah himpunan penyelesaiannya. Daerah yang tinggal itu daerah yang bersih, itu sebagai himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama tadi X tambah Y besar sama dengan 6. Kalau dia besar sama dengan 6, kalau kita gunakan titik uji, metode titik uji, kita ambil titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. 0 tambah 0 kecil 0 tambah 0 besar sama dengan 6. 0 lebih besar daripada 6. Hubungannya salah. Berarti dia daerah arsiran yang sebenarnya menjauhi titik uji. Berarti dia daerah yang sebenarnya itu arsirannya ke atas atau ke kanan garis. Nah, sekarang kita arsir lawannya. Lawannya berarti ke kiri garis. Kemarin kita arsir ke kiri garis. Kemudian garis yang kedua tadi, titik potongnya 8,0 sama 0,6. Kemudian tandanya lebih kecil. Kalau kita ambil metode uji titik,
ambil 0,0, kita masukkan ke pertidaksamannya tadi, ya. Berarti 3x tambah 4y kecil sama dengan 24. Kalau kita ambil x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 tambah 0 kecil sama dengan 24. 0 lebih kecil daripada 24. Benar. Maka arsiran yang benarnya itu mendekati titik uji. Berarti ke kiri garis. Sekarang kita arsir lawannya. Lawannya berarti ke kanan garis, ke sana, kan? Kemudian yang ketiga, garis Y besar sama dengan 0. Kalau garis Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu X. Ini dia. Ini garis Y sama dengan 0. Kalau arsiran benarnya itu, kalau dia besar arsir ke atas, kan? Lawannya berarti arsir ke bawah. Maka daerah yang tinggal itulah himpunan penyelesaian. Maka daerah yang bersih itu yang ini. Inilah daerah himpunan penyelesaian. Itu dia. Ini gambar segitiga sembarang. Itu dia. Itu menentukan daerah arsiran. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, membuat model matematika. Jadi kalau dia diberikan soal, misalnya diberikan soalnya seperti ini, sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Jadi ini kata kuncinya. Kalau ada dia kata-kata tidak lebih dari, maka tandanya itu lebih kecil sama dengan. Kemudian ada lagi kata kuncinya hanya mampu membawa bagasi, berarti itu kecil sama dengan, berarti paling banyak 1.200, berarti kecil sama dengan 1.200. Itu dia. Kemudian kita perhatikan penyelesaiannya. Kita tabelkan biar gampang. Kita tabelkan. Jadi yang pertama, banyak kelas ekonomi itu kita misalkan X, banyak kelas VIP kita misalkan Y, kemudian maksimumnya tadi 300. Maka sistem pertidaksamanya nanti X tambah Y kecil sama dengan 300. Kemudian yang berikutnya, bagasinya. Kalau kita lihat dari bagasinya, banyak kelas ekonomi 3X, kemudian banyak kelas VIP 5Y, itu tidak boleh lebih dari, berarti kecil sama dengan 1.200. Maka sistem pertidaksamaan linear dari permasalahan itu kita peroleh X tambah Y kecil sama dengan 300, kemudian 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1.200, kemudian tambahannya X dan Y-nya kan pasti positif, berarti X harus besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Itu sistem pertidaksamaan linearnya. Jadi latihannya ada ini 2 soal, bisa nanti kita kerjakan di buku latihannya sesuai dengan cara menentukan daerah arsiran. Gampangnya, kalau dia kecil sama dengan, kalau dia koefisien X-nya positif, arsirannya itu ke bawah garis, ke kiri garis. Kalau dia lebih besar, berarti arsirannya ke kanan atau ke atas garis. Dia itu kita lihat dari titik paling bawah dari garis. Demikian
untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, bisa nanti kita diskusikan di grup WA atau grup Classroom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.